Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita berdua di Jeritan sama gue Elda dan gue Putri. Nah, di episode hari ini gue mau bahas sesuatu yang sebenarnya gak gue banget, Mbak. Iya. Disclaimer ya, ini buat fans garis kerasnya. Bukannya gimana-gimana, cuman emang gak ngikutin aja gitu. Ya mungkin kita udah lewat masanya juga gitu. Betul. Nah, tapi lo kadang ngerasa gak sih film yang kelihatannya tuh ringan dan fun justru punya sisi yang bikin orang tuh berdebat panjang. Jadi dia bisa bikin perdebatan yang hangat gitu. Ya karena POV-nya beda-beda kan. Betul, 1000 orang 1000 pemikiran. Ya. Nah, ini juga yang kejadian sama film K-pop Demon Hunters yang lagi kayaknya semua orang nyanyi Golden gitu ya di mana-mana, sampai anak gue di mobil itu mulu yang diputar, itu mulu yang diputar gitu. Jadi buat yang sama nih kayak kita nggak ngikutin. Jadi film animasi ini tuh baru dari Sony Pictures Animation. Nah, awalnya tuh kelihatannya kayak hiburan ringan buat remaja, teen lit gitu lah. Dan fans-fansnya K-pop. Tapi balik lagi di internet, justru film ini tuh jadi bahan perdebatan diskusi yang panas. Nah, nanti diskusi juga di kolom komentar. Di kolom komentar. Waktu diskusi dan tempat sehat. Dipersilahkan. Banyak yang bilang ada hidden message. Simbol-simbol okultisme. Bahkan tudingan kalau film ini tuh nyelipin nilai-nilai modern satanism. Modern satanism. Tapi seberapa valid sih semua itu? Emang film ini tuh sedark apa sih? Atau cuman tafsir dari netizen aja? Nah, yuk kita bahas bareng-bareng di Jeritan yang akan dimulai oleh Mbak Putri. Silakan. Oke, buat yang belum nonton nih kita recapin ceritanya. Film K-pop Demon Hunters mengangkat cerita tentang grup K-pop bernama Huntrix. Di depan publik, mereka kelihatan kayak idol-idol aja pada umumnya. Glamor, cantik-cantik, energik. Kan K-pop identik dengan dance-dance sambil nyanyi gitu kan. Paket lengkap deh pokoknya untuk bintang Korea. Tapi ternyata di balik sorotan panggung, mereka itu punya profesi lain, yaitu jadi Demon Hunter. Keren banget kalau gue lihat, wow gitu. Iya. Tiba-tiba zet gitu. Mereka bukan cuma latihan koreo dan nyanyi tiap hari kerjaannya, tapi juga melawan makhluk-makhluk jahat yang berusaha nyusup ke dunia manusia lewat emosi, musik, and fame tentunya gitu. Itu emang ladangnya ya. Di situ akhirnya muncul karena mereka kan udah segitu famousnya. Pokoknya udah di Billboard tuh udah top 1 terus deh, udah nomor 1. Muncullah masuk Saja Boys. Saingannya. Siapa sih Saja Boys? Saja Boys itu ternyata grup band cowok-cowok yang kalau lo lihat not my type sih, mohon maaf ya. Sama. Tapi mereka tuh ya mungkin untuk anak-anak kita atau teenager yang sekarang tuh kayak gitu. Yang badannya roti sobek, yang gayanya gitu kan, rambutnya klimis, warna-warni, bajunya warna-warni. Ternyata mereka tuh iblis menyamar sebagai manusia. Jadi Kimata nih kayaknya. Bisa. Jadi tuh mereka tuh sebenarnya adalah iblis-iblis dari dunia iblis yang mau datang untuk menginvasi manusia. Karena mereka kan udah lihat tuh crowdnya si Huntrix udah segitu besarnya. Ya kenapa kacang? Udah langsung ambil alih aja. Yang bikin ceritanya rumit tuh nggak berhenti di situ. Tuh sebenarnya Rumi, salah satu lead singernya, itu tuh ternyata punya rahasia besar. Dia mad blood ya? Mad blood dia. Ternyata dia adalah setengah iblis, setengah manusia gitu. Jadi ternyata ayahnya itu adalah iblis. Sementara ibunya bukan, tapi ibunya udah gak ada. Karena dia takut ditolak,
Karena kan memang terus dia juga teman-temannya itu Demon Hunter juga. Jadi akhirnya dia menyembunyikan dengan rapat dan ikut membasmi si demon-demonnya juga kan? Jadi sebenarnya dia bukan nggak baik, tapi ya kan dia terlahir sebagai itu, tapi dia you can choose who you are. Ya, dia mau menjadi lebih baik gitu. Itu ditutupin. Jadi dia kalau yang lain pada pakai kostum-kostum kebuka pun dia ditutupin karena ada patternnya. marksnya. Jadi di situ diceritain kalau iblis itu punya pola-pola dan muncul kalau misalnya dia Esmoni. Pola apa kira-kira yang muncul ke aku kalau aku Esmoni? Polkadot pluk gitu. Kalau kamu rawr kayak dinosaur. Ya sebenarnya kalau dari sisi tema filmnya ini, film ini nggak ngomongin soal agama, kayak pemujaan setan atau supranatural, tapi lebih ke metafora. Jadi simbol-simbol tentang identitas, rasa bersalah dan penerimaan diri itu yang menjadi garis besarnya. Nggak secara literal ya. Ya. Jadi Rumi digambarkan sebagai seseorang yang hidup dalam sisi gelap. Semua orang punya sisi gelap. Sesuatu yang bikin orang tersebut berbeda dari sekitarnya, dan dia mungkin merasa tidak normal, tapi bukan berarti dia jahat gitu. Pesan utamanya itu jelas banget. Kita nggak bisa milih asal usul kita, tapi kita bisa memilih kita mau menjadi siapa sih sekarang gitu kan. Intinya film ini mau bilang bahwa setiap orang punya masa lalu atau sisi gelap tersendiri, dan hal itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan, tapi harus dipahami dan diterima. Karena kalau nggak dipahami atau diterima, nggak bisa dikontrol. Ya, dan pada akhirnya membuat kita seakan-akan orang tuh nggak suka sama kita atau kita benci sama semua orang gitu. Padahal jadi overthinking kan. Ya. Jadi dari luar pesannya tuh emang positif, universal lah, bisa berlaku sama semua kalangan, termasuk sama kita ya. Udah emak-emak begini kan. Tapi gak sesimpel itu, gengs. Tidak sesimpel itu, Besti. Buat sebagian orang, terutama dari kalangan religius, lihat ada elemen-elemen mistis dan simbol-simbol yang di film itu muncul slightly, kan pasti ada pesan-pesan tersembunyi, dianggap sebagai sesuatu yang mencurigakan. Dari situlah muncul konspirasi soal sisi gelap dari film. Padahal sebenarnya kalau gue kadang-kadang ya, gue ngelihatnya itu kayak kan udah jarang nih film-film yang kayak gini nih zaman sekarang. Angin segar. Nah kalau dulu itu kan sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari situ kalau Sailor Moon. Nah kan maksud gue kayak film-film Jepang, anime-anime Jepang, nggak jauh-jauh kayak Cardcaptor Sakura lah. Nggak tahu. Karena gue emang suka kartun Jepang sih. Oh, iya. Nah, jadi next. sebelum kita bahas teori konspirasinya, kita berangkat dulu dari soal kebudayaan, sisi kebudayaan. Culture significance, jadi unsur tradisional yang menjadi akar cerita. Soalnya banyak banget hal di K-pop Demon Hunters yang bisa diambil dari, yang akhirnya diambil dari kepercayaan dan spiritualitis tradisional Korea. Buat orang di sana ini mungkin menjadi bagian tradisi, tapi buat penonton luar, apalagi yang latar budayanya berbeda, jadi kelihatannya seperti sesuatu yang mistis, aneh, bahkan gelap gitu. Karena kan nggak tahu budayanya, iya, gitu. beda. Karena nggak literally tiba-tiba ada apa yang serem-serem di situ. Wah, warnanya aja dia main warna colorful, ceria, happy gitu. Pertama itu unsur budaya yang ada di situ adalah mudang. Mohon maaf kalau pelafalannya salah. Atau gampangnya dukun perempuan dalam budaya Korea. Dari dulu mudang dipercaya sebagai penghubung antara manusia dan dunia roh. Mereka biasanya melakukan ritual god. Ritual god itu ritual yang dilakukan sambil bernyanyi, menari, berdoa-doa untuk mengusir energi negatif. Itu buat menyembuhkan penyakit, buat menghilangkan kegelisahan, atau buat menyenangkan arwah-arwah yang masih gelisah di sekitar kita gitu. Dan di film elemen kayak gini tuh muncul lewat adegan-adegan pemanggilan roh atau simbol-simbol spiritual. Dan elemen utama film membuat perlindungan dan membasmi iblis lewat lagu mereka dan Honmun. Buat orang luar bisa aja itu kelihatan kayak ritual mistis yang kayak justru mengundang setan, padahal itu mau mengusir. Tapi dari perspektif Korea, itu hanya bagian dari tradisi lama, warisan budaya yang udah ada, justru way back dari zaman-zaman sebelum agama modern itu masuk. Animisme, dinamisme kan Ya. sebelum agama.
Terus Han, ada juga konsep Han yang muncul di film tersebut. Yang kalau dijelasin tuh sebenarnya Han itu adalah rasa sakit, luka batin atau penyesalan yang numpuk, tapi warisan dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi turun-menurun kan kita pasti gitu punya luka batin yang nggak sembuh, diturunin lagi gitu. Nah, kebanyakan film-film Korea itu sukses mengangkat tema-tema tersebut. Jadi luka-luka yang masih belum lah tersembuh, terobati. Termasuk salah satunya adalah K-pop Demon Hunters itu. Kalau dilihat dari sisi ini, konflik batin Rumi yang ngerasa bersalah dan takut karena ada darah iblis di dalamnya, yaitu bentukannya gitu. Dan perjalanan dia buat berdamai sama masa lalunya itu ya simbol dari Han tersebut untuk versi penyembuhan diri sendirinya dia gitu. Makanya akhirnya karena dia merasa bersalah padahal dia juga gak salah juga gitu kan, akhirnya dia mau menebusnya dengan cara membasmi iblis-iblis tersebut. Nah, roh penjaga dan dunia arwah itu kalau dalam budaya Korea itu dipercaya hidup berdampingan. Nah, itu juga unsur roh penjaga dan dunia arwah yang hidup berdampingan itu yang diangkat juga. Unsur budaya tersebut ada kental di dalam film. Jadi ada roh leluhur, roh penjaga, dan semuanya tuh nggak semuanya itu jahat. Jadi pasti ada yang baik kan. Tergantung gimana manusia memperlakukan mereka. Jadi waktu di film ini nunjukin ada demon yang ternyata baik, itu adalah versi modern dari konsep roh penjaga. Bukan literal iblis yang disucikan ya, tapi ya itu memang terlahir sebagai half demon, tapi ya akhirnya dia memutuskan untuk baik. Nah, itu interpretasi ulang dari folklore lama yang ada di Korea. Lalu tentang dualitas dan keseimbangan, yin and yang, taeguk. Kita juga bisa lihat simbol keseimbangan yin and yang seperti yang ada di bendera Korea. Filosofinya terang dan gelap itu adalah dua sisi yang sama-sama penting. Harus balance. Bukan soal siapa yang jahat, tapi bagaimana dua hal itu bisa bareng-bareng bikin harmoni yang selaras. Nah, waktu film ngomongin half demon, bisa jadi itu bukan glorifikasi kejahatan, tapi cara tim kreatif untuk menyuguhkan ide keseimbangan nih ala-ala budaya timur gitu. Jadi dengan cara mengemas dengan cara yang lebih menarik gitu kan. Kalau misalnya ya kalau cuma cerita-cerita yang gitu aja kurang membangkitkan imajinasi dari penonton kan. Apalagi kan emang target marketnya kan anak-anak dan teens lah gitu kan. Kalau dilihat dari kacamata ini, hal-hal yang buat sebagian orang kelihatan satanik itu sebenarnya ya beda tafsir aja. Karena kan ya perbedaan budaya. Dari budaya yang satu budaya yang lain aja udah beda. Dari keluarga yang satu ke keluarga yang lain aja beda. Dari agama yang satu agama yang lain aja berbeda. Tapi ya balik lagi, ya kan? Lo ngeliatnya gimana? Tergantung bagaimana Anda POP-nya. menyikapinya. Dari mana kamu melihat? Buat yang paham konteksnya, ini hanya sebagai ekspresi budaya. Tapi kalau misalnya yang sensitif soal hal spiritual, yang garis keras lah ya, bisa jadi ini tetap terasa ganjil. Atau buat orang yang segitu detail oriented atau segitu julidnya, ya dicari-cari aja gitu kan, pasti akan ya udah salah aja terus gitu. Bukan jeritan kalau nggak ada conspiration, ya kan? Dari cerita yang simple, seru, ceria, menyenangkan, menghibur, bikin happy, bikin nyanyi, singelong seluruh belahan dunia, ada konspirasinya. Begitu trailer keluar, film K-pop Demon Hunters tuh langsung viral di mana-mana ya. Jadi obrolan panas pun juga di mana-mana. Banyak yang excited, tapi juga banyak yang kayak ya apaan sih nih, aneh banget. Ya karena gak sesuai dengan budaya Anda gitu kan. Beda budaya. Terutama dari kalangan penonton yang konservatif, baik Kristiani maupun Muslim, yang ada mereka ya sisi-sisi yang merasa bahwa ini too dark buat anak-anak, meskipun dikemas dengan sesuatu yang warna-warni segitu cerianya.
Dari situ mulai deh muncul teori-teori simbol okultisme, ajakan ke dunia roh, terus sampai tuduhan satanisme lah modern mulai diselip-selipin buat anak-anak. Oke, silakan kalau soal konspirasi dia jagonya ayam. Jadi biar jelas nih, kita bedah satu-satu teori-teori konspirasi ini. Pertama, ada demonic imaginary dan simbolisme tersembunyi. Nah, ini tuh teori yang paling pertama nih viralnya. Beberapa penonton ngeklaim menemukan gesture tangan mirip all seeing eye, simbol satu mata yang sering dikaitin sama Illumination. Nah, ada juga yang nge-zoom background scene konser Huntrix dan nemu bentuk mirip pentagram samar. Dijum-jum ya, emang netizen ya, dicari-cari emberan. Atau simbol di logo grup yang dianggap menyerupai sigil okultisme. Rumi, karakter si half demon itu juga sering disebut jadi simbol normalisasi iblis. Seolah ngasih pesan bahwa bahkan iblis pun bisa baik kalau niatnya tulus. Nah, buat sebagian penonton ini tuh dianggapnya red flag aja gitu. Sebagai cara halus untuk membiasakan empati terhadap kejahatan. Tapi dikemas dengan gaya pop, warna neon, dan musik-musik yang catchy. Nah, cuman di sisi lain beberapa pengamat budaya Korea tuh bilang kalau simbol-simbol ini tuh lebih mirip sama ornamen tradisional balik lagi. Karena memang dari awal emang mereka kan mengangkat budaya Korea gitu, budaya tradisional Korea. Nah, motif sigil yang dituding itu sebenarnya menyerupai pola teguk itu tadi. Yin and Yang. Versi Korea. Versi Korea, balancing lah. Dan pose tangan yang mirip one eye itu tuh cuman bagian dari koreografi aja gitu loh, nggak usah dibikin ribet deh gitu. Sesimpel cuman koreografi gitu loh, Besti. Nah, jadi makanya balik lagi nih, kita pun mengingatkan semuanya itu tergantung sudut pandang. Apakah itu simbol gelap atau cuman elemen visual yang emang kebetulan mirip. Ya karena kan kayak mungkin dia mau menciptakan koreografi berkaitannya sama iblis. Kalau misalkan itu yang terkenalnya itu kan mungkin begini. Jadi dia mau mengaitkan, atau bukan mau mengaitkan, kayak dia mau menciptakan sesuatu ya yang keinget tuh itu gitu loh. Tapi ini sesimpel cuman koreografi tari aja gitu. Kemudian ada yang tadi dibilang Mbak Put, ajakan terselubung ke dunia spiritisme atau satanisme. Nah, beberapa orang lagi nih ngerasa kalau film ini tuh kebanyakan menampilkan adegan ritual dan mantra. Ya padahal kalau misalnya kayak gitu Sailor Moon juga kan selalu setiap mau itu kan dengan kekuatan bulan akan menghukummu gitu kan. Dulu netizennya gak kayak sekarang. Wadahnya yang gak ada mungkin. Oh, wadah juga gak ada. Tapi kayak dulu gak, maksudnya gak julid itu deh. Dalam hati mungkin julidnya. Kalau yang julid mah kayak udah julid aja gak sih? Udah born to be julid gitu. Nah, contohnya nih, waktu si Rumi manggil kekuatan leluhur buat ngelawan iblis. Buat sebagian orang itu tuh terlihatnya kayak ritual pemanggilan roh. Ada juga tokoh agama nih yang bilang adegan seperti itu bisa jadi bentuk soft exposure ke dunia spiritisme yang gak sesuai dengan ajaran agama. Ya memang sebenarnya kalau misalkan disandingkan ya nggak bisa, karena kan sebelum adanya agama
ada yang tadi gue bilang animisme dinamisme itu kan. Dan budayanya memang masih seperti itu, masih kental. Bahkan di sini pun sebenarnya ada kan yang kayak gitu-gitu gitu. Nah itu tadi kalau dilihat dari sisi budaya, elemen itu memang terinspirasi jelas dari upacara yang tadi namanya Gat itu. Ritual tradisional Korea untuk menghormati leluhur dan mengusir energi negatif, bukan memanggil, justru malah untuk mengusir gitu. Buat masyarakat Korea sendiri itu adalah bagian dari warisan budaya, bukan praktik pemujaan roh. Namun balik lagi buat penonton yang tumbuh di konteks budaya yang berbeda, hal kayak gini tuh emang sensitif, apalagi filmnya dikemas dengan nuansa untuk anak-anak dan remaja. Jadi ya mungkin karena udah segila itu ya dunia gitu. Jadi mungkin orang-orang tuh emang lebih agak takut nih untuk memberikan tontonan-tontonan buat anak-anaknya mereka gitu loh. Sebenarnya bagus. Sebenarnya nggak bisa disalahin juga gitu. Cuman mungkin jangan terlalu overthinking aja kali, atau justru mungkin anaknya yang mesti kayak ya mungkin ini kayak gini, tapi atau jangan ditonton dengan pendampingan orang tua. Nah, kemudian ada idolatry, dari spiritualitas ke dunia pop. Bagian ini nih yang lumayan ironis sebenarnya, dan juga paling rame dibahas. Soalnya kata idol sendiri itu tuh udah punya dua makna yang berbeda. Nah, yang pertama itu adalah sebagai bintang K-pop. Yang kedua, dalam konteks agama itu artinya adalah berhala. Aku baru tahu. Saya pun. Jadi waktu film ini nampilin para idol yang literally punya kekuatan spiritual yang dipakai untuk memikat dan dipuja fans, beberapa orang tuh langsung ngerasa film ini tuh menyamarkan penyembahan berhala lewat pop culture. Gak kepikir tapi kalau gue kan? Iya. Jadi kayak semacam hidden message gitu, bahwa manusia tuh bisa jadi Tuhan kecil lewat popularitasnya, mungkin kayak dituhankan kan sama para fans apa gitu segala macem. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ini tuh justru bisa dibaca sebagai kritik sosial loh. Karena dalam dunia nyata fans K-pop itu tuh memang sering disebut itu menyembah idolnya mereka, bukan dalam arti literal, tapi karena devotion yang gila-gilaan gitu. Dari ngafalin koreografi, ngumpulin merch, nangis-nangis waktu biasnya tuh hiatus, bahkan sampai ngelakuin hal-hal ekstrim atas nama idol mereka. Jadi stalker, ngirim-ngirimin makanan tiap hari yang kayak dimana ada idol, obses gitu. Jadi apa istilahnya tuh kalau zaman dulu fangirling yang parah itu gue tuh. Gue gak pernah lagi. Sama lagi gue juga. Biasa-biasa aja. Nah, jadi waktu film ini tuh ngasih premis bahwa para idol ini punya kekuatan mistis, bisa jadi itu tuh sebenarnya cuma metafora dari idol worship yang sudah terjadi di dunia nyata gitu. Ya balik lagi, kayak film-film itu kan juga pasti terinspirasinya dari dunia nyata kan. Nah, tapi buat sebagian orang yang memang sangat religius, ini tuh refleksi yang mengganggu. Ada yang ngomong nih, ada yang berkomentar lah gitu. Lihat, bahkan film aja tuh udah sadar manusia modern itu tuh lagi sibuk nyembah-nyembah si selebritas ini. Nah, cuman buat yang lain ya ini tuh sebenarnya cuma sindiran halus semacam satir sosial gitu. Sepakat loh. Sih gue ya gitu. Kan? Nah, on to the next, ada unsur pagan dan shamanistik. Nah, film ini tuh emang gak nyembunyiin inspirasi dari mitologi lama. Kayak tadi dari Mudang, yang dukun perempuan Korea, ada roh penjaga, sampai konsep Han. Dan disinilah banyak penonton itu yang mulai ngerasa gak nyaman. Karena dalam pandangan monoteistik, semua bentuk komunikasi dengan roh atau ritual spiritual di luar agama resmi itu dianggap sesat. Jadi
pas film ini malah ngasih spotlight ke Mudang sebagai karakter yang positif, ya jadi ya wajar aja gitu kalau muncul berbagai tudingan kalau ya ini tuh ngajarin okultisme gitu. Nah, tapi justru di sisi lainnya, disitulah nilai budayanya. Film ini tuh kayak berusaha ngenalin sisi spiritual Korea yang memang jarang diekspos ke dunia internasional. Bukan ngajarin orang untuk manggil roh ya, tapi mereka tuh pakai mitologi-mitologi lama untuk nyeritain hal-hal modern, kayak trauma, keberanian, pencarian jati diri yang belakangan ini kan udah mulai banyak digaungkan kan, gitu loh. Nah, lagi-lagi balik lagi ke cara pandang masing-masing orang gitu. Ya itu kan kayak lagi emang sesuai dengan usia-usia target marketnya. Ya, lagi pencarian jati diri kan. Nah, kemudian nih ada tema identitas dan agenda terselubung. Nah, ada juga yang ngelihat film ini tuh dari kacamata sosial modern. Perjuangan Rumi buat nerima sisi gelapnya dianggap paralel sama isu identitas kayak coming out dan self-acceptance. Makanya sebagian kritikus konservatif nuduh film ini tuh punya agenda liberal terselubung yang disamarkan lewat cerita fantasi. Menurut kamu gimana, Besti? Komen untuk die-hard fansnya K-pop Demon Hunters atau K-popers. Boleh komen, karena maksudnya kita sebagai orang tua makanya merangkum ini karena ini film yang lagi banyak ditonton anak-anak kita gitu kan, juga perlu tahu belajar. Jadi tolong yang punya teori-teori atau pengetahuan lebih, informasi tambahan, tolong kita biar nggak kudet. Jadi kita bisa punya bahan juga gitu untuk ngasih tahu anak-anak gitu kan. Balik lagi nih, tapi buat penonton biasa tema itu malah terasa relevan. Bukan soal politik atau ideologi, tapi soal gimana seseorang belajar berdamai sama bagian diri yang selama ini dia tolak. Buat banyak remaja yang tumbuh di dunia penuh tekanan sosial, pesan kayak gini tuh justru ngena. Mungkin karena misalkan di generasi kita justru kayak gini-gini kan nggak ada. Jadinya kita kayak telat gitu kan untuk kayak berdamai sama diri sendiri segala macam. Nah, mungkin diambil aja kali nggak sih sisi positifnya gitu, kalau remaja-remaja zaman sekarang udah bisa mengenali jati diri, udah bisa menerima diri sendiri, berdamai gitu. Jadi ketika dia sudah mencapai dewasa, udah relief gitu loh, dia udah enak gitu kan sebenarnya. Segala sesuatu tuh diambil positifnya aja nggak sih, Besti? Bisa, sabi. Ayo next. Terus industri musik dan metafora soul harvesting. Ada lagi. Ini terakhir nih. Gila. Ada teori yang lumayan dark tapi menarik banget nih. Katanya film ini tuh sebenarnya sindiran untuk industri K-pop itu sendiri. Jadi para idol film nih digambarin kayak harus menjual jiwanya untuk jadi tenar. Sementara Demon itu simbol dari sistem industri yang nguras habis energi dan identitas artisnya. Bahkan beberapa kalimat dari lagu-lagu Huntrix kayak Fight Like a Demon, bukan Fight Like a Diamond. No, salah ya. Jadi Fight Like a Demon atau Shine Brighter Than Your Curse itu sering dijadiin sebagai bahan teori. Make sense. Ya kan? Kayaknya gak cuma di Korea ya. Di dunia internasional ya. Indonesia juga gak sih? Coba mungkin selebriti Indonesia semangat amat. Sepil tipis-tipis pakai akun bodong boleh. Iya kan, soalnya kan kalau memang di Korea itu kan emang banyak yang gak kuat sampai akhirnya suicide gitu kan. Ya mungkin ini salah satu kritiknya kan gitu untuk industri dari Korea entertainment sendiri gitu. Nah, The Hidden Agenda, Pop Culture as Spiritual Medium. Nah, ini tuh sebenarnya teori tambahan aja yang sempat rame di forum luar negeri.
Ada yang bilang kalau film ini tuh bagian dari tren global di mana pop culture itu makin sering dijadikan kendaraan ajaran baru. Nah, maksudnya film, musik, hiburan itu tuh film, musik dan media itu tuh tidak hanya sekedar hiburan. Tapi menjadi sarana untuk ngenalin nilai-nilai baru, baik budaya, ideologi maupun spiritualitas. Nah, untuk yang percaya teori ini, K-pop Demon Hunters ini tuh dianggap contoh bagaimana budaya populer itu dipakai untuk menyisipkan pesan subliminal yang lebih dalam secara halus, entah itu disengaja atau tidak, gitu. Nah, kalau dipikir-pikir, sebenarnya pola kayak gini tuh bukan hal yang baru. Ya. Setiap kali film anak-anak atau remaja mulai ngulik hal-hal yang berbau spiritual, mitologi atau budaya di luar konteks barat, pasti ada aja tuh omongan kayak dark atau satanis gitu. Kayak misalkan contoh, dulu The Little Mermaid pernah nyelipin simbol Freemason di salah satu scene katanya. Maleficent disebut-sebut ngajarin empati sama iblis. Terus Turning Red sempat dikritik karena dianggap ngajarin anak ngelawan orang tua dan ikut ritual pemanggilan roh. Dan sekarang nih Rolling Eyes, giliran K-pop Demon Hunters yang disorot karena tudingan yang serupa, bombastic side eyes. Bisa jadi bukan cuman karena filmnya yang dianggap bermasalah, tapi katanya penontonnya yang makin sensitif sama nilai-nilai spiritual. Kritis ya. Yes, dan moral yang ditampilkan di media. Apalagi nih, sekarang batas antara hiburan budaya dan spiritualitas tuh udah makin blur. Setuju. Semuanya tuh mixed up jadi satu di pop culture modern. Udah gak ada boundaries yang pasti gitu. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan nih, K-pop Demon Hunters tuh bisa ditafsirkan tuh dengan berbagai cara. Ada yang ngelihat ini sebagai film penuh pesan positif tentang penerimaan diri. Ya. Ada juga yang ngerasa film ini tuh terlalu berani main di wilayah spiritual yang sensitif. Nah, dua-duanya tuh sebenarnya sah-sah aja, tergantung balik lagi bagaimana Anda menyikapinya. POP. Faktanya, yang kayak gini tuh karya-karya yang gampang banget menimbulkan perbedaan tafsir. Soalnya ya itu, tiap orang tuh punya latar belakang Berbeda. nilai, latar belakang keyakinan yang berbeda-beda. Simbol yang untuk sebagian orang cuman desain, bisa aja buat orang lain terasa punya makna yang lebih dalam, bahkan mistis. Dan di tengah masyarakat nih kayak di Indonesia, di mana budaya dan agama itu sama-sama kuat, batas antara spiritualitas dan hiburan tuh emang gak selalu jelas kan. Kadang hal yang dianggap tradisi di suatu tempat bisa dipandang bertentangan di tempat lain. Itulah yang bikin diskusi tentang film kayak gini tuh jadi hot gitu kan, menarik banget gitu. Karena di baliknya selalu ada pertanyaan soal bagaimana kita memahami makna dari sesuatu. Nah, jadi sebenarnya mungkin pertanyaannya itu bukan film ini itu benar atau salah. Ya. Tapi lebih ke gimana cara kita menafsirkan simbol dan cerita yang kita tonton. Apakah semua itu harus punya pesan tersembunyi? Atau justru kita yang secara alami selalu mencari makna di balik setiap hal? Nah, itu dia. Pada akhirnya semuanya itu akan kembali lagi ke cara pandang masing-masing. Kita bisa aja ngerasa ini tuh semuanya cuman entertainment aja, atau mungkin sesuatu yang lebih dari itu. Yang jelas, interpretasi tetap terbuka. Ya. Kalau menurut lo gimana, Mbak? Menurut gue, film Demon Hunter-nya Yes. hiburan semata doang lagi. Ya kan? Jujur kalau gue nonton film, itu kan emang hanya melihatnya itu sebagai hiburan. Yes. Karena itu genre filmnya memang ya itu. Tapi memang ada benar-benar kayak misalnya tadi pencarian jati diri, memaafkan masa lalu, terus penerimaan diri kita. Itu memang ada kental di situ.
Tapi gue nggak pernah kayak ngeliatin secara detail. Nah makanya nggak nyari-nyari gitu ya, nggak nge-zoom, ribet gitu. Karena emang tujuan lo nonton untuk hiburan kan. Tapi memang gue membiasakan udah beberapa waktu terakhir ini ya. Karena kan seperti kita tahu, film-film yang disuguhkan, dikemas menarik, superhero lalala lili, tiba-tiba di tengah-tengah jeng-jeng, yang kita aja terkaget-kaget gitu kan. Betul. Banyaklah hal-hal yang mungkin belum bisa diterima oleh target market penontonnya nih. Misalnya untuk anak-anak tiba-tiba di tengah-tengah ada selipan-selipan gitu. Nah ada baiknya mungkin ya kita lihat dulu atau kita lihat review. Yes. Karena pada saat kita lihat review, oh ada ini nih agak kurang tepat nih sasarannya. Ya udah coba kita buktikan. Karena pada saat misalnya mau ngangkat gitu kayak sekarang, ya nonton. Mau nggak mau ya kan, mau nggak mau kan nonton. Oh iya ini bener nggak sih? Oh nyari-nyari. Misalnya kayak kemarin nggak usah inilah. Ternyata film yang kita tumbuh bersama, film-film Disney, princess juga banyak banget kan. Selipan-selipannya. Makanya yang katanya konspirasi ya. Balik lagi. Coba kita mau kita kulik dari yang mana nih? Karena kan ada kayak Nickelodeon. Betul. Terus apa lagi tuh? Simpson. Kalau Simpson mungkin lebih ke ramalan-ramalannya ya itu yang juga menarik. Lucu. Disney aja kita baru bahas ujung kuil. Nanti kita siapkan karena pas kan kita kan mak-mak ya. Jadi pada saat episode muncul yang baru, pasti kan kita colek sesama mak-mak. Banyak juga yang ternyata sama kayak kita baru tahu. Jadi kita tujuannya adalah memang untuk main ngasih aja ke anak, apalagi gitu kan. Atau kita nonton juga nggak nyampe. Iya, betul. Gitu. Jadi coba buat bestie-bestie nih, komen menurut pandangan kalian kayak gimana. Karena kalau buat gue itu sesuatu yang bagus kalau ada film yang menampilkan lagi budaya-budaya tradisional gitu loh. Karena ya nggak menutup diri gitu kalau misalkan di Indonesia pun erat gitu loh kaitannya sama yang kayak gitu-gitu. Dan itu belum tentu itu adalah hidden message yang kayak tadi gitu loh, occultism lah apa segala macem. Ya itu pure tradisional gitu, karena memang sebelum adanya agama kan ada si animisme dinamisme itu yang sebagai budaya gitu. Nah jadi mungkin juga buat pengetahuan untuk anak-anak. Jadi kalaupun gitu ditafsirkan sebagai simbol-simbol atau apalah yang kayak tadi itu gitu, mungkin bisa dikasih pengertian juga gitu loh ke anak-anak gitu kan. Dan kangen loh sebenarnya sama film-film kartun yang seperti ini gitu. Karena dulu tuh kita benar-benar tumbuh itu dengan yang kayak gitu-gitu gitu, yang kayak tadi gue bilang Sailor Moon pakai kayak dengan kekuatan bulan akan menghukummu, itu kan kayak kalau misalkan mau dikait-kaitin sekarang jadi kayak mantra gitu kan. Tapi dulu nggak kepikiran, nggak ada sama sekali gitu kan. Terus Cardcaptor Sakura lah yang dia tadinya cuman manusia terus tiba-tiba berubah jadi demon apa segala macam kan. Dulu tuh banyak banget gitu loh yang kayak gitu-gitu. Atau mungkin sekarang juga banyak tapi kita udah nggak ngikutin ya. Kayaknya enggak deh. Sekarang cari film anak-anak susah, ya, mungkin juga susah. Iya karena kan di RCTI udah nggak ada jam kartun tuh. Dulu kan ya gitulah guys. Coba komen aja, jangan lupa di subscribe, komen, gimana POV kalian, share, terus di hype. Di hype. Satu orang bisa 3 kali loh. 3 kali 3 hari. Hah? Batas seminggu coy. Oh 3 hari baru, habis itu 3 hari nggak bisa lagi. Ayo dong guys, di hype terus gitu bisa Saweria juga gengs. Ya gitu. Dan super thanks, thank you. Pokoknya dukung terus bah. Dukung terus channel ini supaya kita bisa ngasih informasi lah gitu ke emak-emak biar hasanahnya tuh lebih luas. Ya buat apa? Buat kita ngasih anak-anak juga gitu kan, betul. Supaya kita nggak kosong-kosong amat lah mak gitu loh mak. Oke mak. Oke. Thank you ya mak. Bye.